Coba lu inget baik-baik, seminggu ke belakang ini, berapa kali, berapa banyak yang lu bilang, ya santai bro, ke hal-hal yang sebenarnya tuh bikin dada lu sesak dan bahkan memberantakan jadwal-jadwal lu. Diajak nongkrong malam minggu, padahal lu lagi capek banget, lagi lelah banget, pengen istirahat. Lu iyain, teman lu pinjem uang, yang uang itu tuh lu kumpulkan susah payah untuk biaya hidup lu, tapi lu kasih gitu aja cuma gara-gara lu tuh bingung nolaknya tuh harus dengan cara apa. Project atau kerjaan kelompok yang seharusnya itu tugas mereka, tapi dilempar gitu aja ke lu karena dia malas. Kerjain sampai subuh, dan apa yang lu dapatkan setelah pengorbanan segitu? Apakah mereka tambah hormat dengan lu? Apakah mereka menjadikan lu itu prioritas saat lu membutuhkan bantuan? Enggak bro, mereka itu selesai setelah memanfaatkan lu. Lu cuma ditinggalin gitu aja, lu dianggap gampangan, bahkan lu dianggap sebagai stok gratisan, dan wibawa lu sebagai pria hancur total. Dengerin ini baik-baik bro, saat lu lagi berusaha menyenangkan semua orang, lu lagi memastikan bahwa diri lu ini gak akan pernah dihormati oleh siapapun di dunia ini. Sifat gak enakan atau people pleasure ini itu bukan bentuk kebaikan. Stop membodohi diri lu sendiri dengan kata-kata gua kan orangnya penolong. Itu bukan penolong, itu ketakutan yang dibungkus oleh topeng sopan santun. Lu takut dibenci, lu takut gak punya teman, lu takut dikeluarkan dari circle. Lu mengorbankan harga diri lu demi validasi murah yang bahkan tuh orang-orang di sekitar lu tuh nggak peduli dengan keberadaan lu. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini dalam menit-menit kedepannya kita bakal membongkar gimana sih psikologi people pleasure ini, kenapa sikap gak enakan bikin lu stres dan makin hancur, serta membangun benteng pertahanan diri biar lu berani bilang enggak dengan tegas tanpa rasa bersalah dan disegani lawan maupun kawan. Kenapa sih banyak banget anak muda atau pria modern ini yang tumbuh itu dengan rasa tidak enakan? Kenapa lidah lu itu susah banget untuk mengucapkan kata tidak, enggak? Kalau kita bedah sampai ke akarnya, ada 4 jebakan yang mengurung otak lu. 1. Ketagihan validasi dan approval seeking. Lu dibesarkan dengan pola pikir bahwa jadi anak baik itu harus selalu nurut dan menyenangkan orang di sekitar. Akhirnya waktu lu dewasa, harga diri lu, self worth lu itu tergantung dari penilaian orang lain. Lu bakalan merasa berharga kalau orang lain itu bilang, wah, lu baik banget bro. Lu rela mengeluarkan atau mengorbankan uang, waktu dan energi lu demi validasi yang kosong. 2. Ketakutan akut akan penolakan. Otak lu mengasosiasikan kata menolak sebagai ancaman konflik. Lu takut kalau lu menolak ajakan atau bantuan, orang itu bakalan marah sama lu, orang itu bakalan gosipin lu, atau lu bakalan dibuang dari tongkrongan. Lu mengalami FOMO tingkat tinggi. Lu rela menderita secara internal asalkan lu itu tetap diterima di eksternal. 3. Mitos prinsip ketidaknyamanan. Lu salah mengartikan dengan pria baik dan pria lembek. Pria high value itu baik, tapi dia punya prinsip dan batasan yang tegas. Dia menolong orang karena mampu dan mau, bukan karena terpaksa. People pleasure menolong karena dia takut ditolak. Dia rela merugikan dirinya sendiri asal orang lain itu nggak kecewa. Ini bukan kebaikan, ini adalah kelemahan mental lu. 4. Lu nggak punya mission atau tujuan hidup yang jelas. Coba lu jawab jujur, kenapa lu gampang banget diajak nongkrong tanpa arah? Kenapa lu gampang banget disuruh-suruh sama orang? Karena lu sendiri nggak punya target yang jelas di dalam hidup lu. Saat waktu nggak ada harganya buat diri lu sendiri, lu bakalan dengan senang hati membiarkan orang lain membuang-buang waktu lu. Kalau lu sadar akibat atau dampaknya kalau lu terus-terusan memelihara sifat ini sampai lu umur 30,
40, 50, efek dominonya ini bakalan ngerusak 3 aspek vital dalam hidup lu. 1, hancurnya wibawa dan rasa hormat. Di dunia nyata, orang itu gak ada yang respect dengan pria yang suka bilang iya. Kenapa? Karena sesuatu yang selalu tersedia itu harganya murah. Saat lu selalu menerima apa yang orang minta, kebaikan lu itu bukan lagi dianggap sebagai kebaikan, tapi sebagai kewajiban. Gitu sekali aja lu gak bisa bantu, lu yang bakalan disalahin sama orang-orang. Orang-orang lain tuh bukan melihat lu tuh sebagai pemimpin, tapi sebagai keset yang gampang diinjak-injak saat lu mau masuk rumah. 2, kebocoran finansial dan waktu. Berapa banyak uang lu yang keluar saat teman lu itu meminjam dan tidak dibalikan. Lu mau tagih tapi lu gak enakan, akhirnya lu pusing karena lu harus membayar kebutuhan lu sendiri. Berapa banyak waktu yang lu habiskan untuk mendengarkan cerita yang tidak ada habisnya, ikut acara yang gak lu suka, atau ngerjain tugas temen lu. Uang dan waktu lu itu sibuk membangun rumah orang lain, sementara lu itu terkapar sendirian. 3, kerusakan mental, benci dengan diri lu sendiri. Orang-orang people pleasure itu di luar emang kelihatan happy dan senyum, tapi di dalam hatinya itu penuh dengan rasa kebencian dan pastinya dengan rasa kekecewaan. Lu kesel sama orang lain karena merasa lu itu dimanfaatkan. Di satu sisi, lu itu benci dengan diri lu sendiri karena takut untuk menolak permintaan dari orang sekitar lu. Ini bakal memicu stres kronis, burnout, dan bikin mental lu itu hancur dari dalam. Sekarang, gimana caranya lu mematikan sifat people pleasure ini dan bertransisi menjadi pria yang berwibawa dan berpegang teguh atas prinsipnya sendiri? Terapkan 4 pilar boundary framework ini. Pilar 1, terapkan aturan kapal utama. Di pesawat, saat oksigen turun, lu diwajibkan pakai masker oksigen lu terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Kenapa? Kalau lu pingsan, lu tuh gak bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar lu atau orang lain. Sama seperti hidup, kesehatan, finansial, kepintaran, atau target dalam hidup lu itu menjadi prioritas utama. Kalau bantuan yang diminta oleh orang lain itu merusak prioritas lu, jawabannya itu wajib enggak. Pilar 2, pisahkan antara penolakan usulan dengan penolakan orangnya. Banyak orang takut menolak karena mereka pikir mereka tuh takut menolak orangnya. Padahal saat lu bilang enggak, lu itu cuma menolak permintaannya. Sadari ini, lu itu nggak wajib bertanggung jawab atas respon emosional atau rasa kekecewaan dari orang lain. Kalau dia baper cuma karena lu itu menolak dengan cara yang sopan, itu bukti kalau dia itu mau memanfaatkan lu dari awal. Pilar 3, gunakan jeda 10 menit. Spontanitas adalah musuh terbesar bagi seorang people pleasure. Saat ada yang meminta tolong, ajakan nongkrong atau meminjam uang, jangan pernah langsung jawab di tempat. Terapkan ini. Gua cek jadwal dan kondisi gua dulu ya bro, nanti gua kabarin. Jeda ini tuh memberikan atau memindahkan respon lu dari area emosional impulsif jadi ke area rasional logis. Lu punya waktu untuk berpikir, apakah ini menguntungkan buat gua? Apakah gua bener-bener mau dan mampu? Pilar 4, naikkan harga waktu lu. Gamer gak akan bisa ganggu waktu orang lain saat dia tuh lagi fokus dengan kerjaannya. Kenapa? Orang itu pada gampang membuang waktu lu dan energi lu karena lu tuh gak kelihatan mempunyai kegiatan yang penting. Isi hari-hari lu tuh dengan target yang nyata. Gym, belajar skill mahal, bangun bisnis, atau investasi. Saat jadwal lu padat dengan investasi lu ke diri sendiri, orang lain itu bakal mikir 10 kali sebelum membuang-buang waktu lu. Gue paham, merubah kebiasaan gak enakan itu butuh latihan. Biar lu gak bingung atau canggung saat menolak, simpen dan pakai 3 skrip sakti ini dalam kehidupan lu mulai dari sekarang.
Pertama, tolak ajakan tongkrongan atau acara yang buang-buang waktu. Aduh, sorry banget ya bro, kayaknya hari ini tuh jadwal gue lagi padat banget, harus ada yang gue kejar. Jadi next time ya bro, have fun. Kuncinya singkat, sopan, dan tanpa alasan yang berbelit-belit atau kebohongan. Makin banyak alasan, makin kelihatan lu itu pria yang lemah. Selanjutnya, menolak permintaan tolong dan kerjaan tambahan. Sorry banget bro, gue punya aturan pribadi yang emang gak bisa gue meminjamkan sembarangan uang gue ke orang lain. Semoga dapat jalan keluarnya ya bro. Gue doain semoga urusan lu pun cepat selesai. Kalimat aturan pribadi mematikan celah negosiasi orang lain. Ingat prinsip ini baik-baik bro. Dunia itu tidak akan memberikan rasa hormat kepada pria yang ingin atau berusaha menyenangkan semua orang, tapi kepada pria yang berani dan berdiri di atas kakinya sendiri dan prinsip hidupnya. Mulai hari ini, buang rasa atau sifat gak enakan lu itu ke tempat sampah. Hargai waktu lu, hargai keringat lu, dan beranilah bilang enggak kepada hal-hal yang tidak membantu lu untuk bertumbuh. Gua mau dengar komentar lu di bawah. Hal apa sih yang paling parah lu alamin di masa lalu karena sifat people pleasure atau gak enakan ini? Dan apa batasan yang akan lu terapkan mulai hari ini? Juga tulis di bawah. Kalau video beberapa menit ini membakar jiwa lu dan membuka mata lu seberapa pentingnya boundaries, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman lu supaya kita bisa sama-sama belajar setiap harinya. Dan jangan lupa subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa menginspirasi bareng-bareng setiap harinya. Pegang prinsip lu, tegaskan batasan lu, and stay gentle. Gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.